Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, program studi Ilmu Administrasi Negara, skripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis berbagai asas hukum ketenagakerjaan. Tujuan dan sifat hukum ketenagakerjaan, kedudukan hukum ketenagakerjaan, sumber hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja dan hubungan industrial, aspek hukum ketenagakerjaan, baik mengenal pengelompokan perjanjian kerja, syarat-syarat sahnya perjanjian kerja, perlindungan kerja, sistem pengupahan, uang pesangon, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Orientasi terhadap hukum ketenagakerjaan atau yang dulunya dikenal dengan hukum perburuhan atau yang dikenal dengan istilah arbitrage mencakup tentang definisi hukum ketenagakerjaan, masalah pekerja, tenaga kerja, dan pengusaha, azas, tujuan, kedudukan dan sifat hukum ketenagakerjaan. Dalam hubungan kerja terdapat perjanjian kerja sebagai dasar pengikatan yang dikenal dengan Verbintenis operandi comes. Selanjutnya, hak dan kewajiban para pihak sampai kepada aspek perlindungan kerja, termasuk tenaga kerja perempuan dan anak dengan syarat tertentu, aspek pengupahan dan hak atas pesangon dan hak lainnya akibat daripada pemutusan hubungan kerja sampai kepada penyelesaian perkara hubungan industrial. Unsur capaian pembelajaran pada akhir perkuliahan hukum ketenagakerjaan ini, para mahasiswa memiliki kompetensi. Yang pertama, kognitif, yaitu memahami dan menghayati perundang-undangan ketenagakerjaan, yaitu memiliki tujuan pengenalan dan pemahaman terhadap perundang-undangan ketenagakerjaan serta beberapa batasan, prinsip, dan azas di dalamnya. Yang kedua, psikomotorik, yaitu mengintegrasikan, memperluas dan atau mengembangkan perundang-undangan ketenagakerjaan untuk dielaborasikan dalam permasalahan ketenagakerjaan yang faktual dan termutakhir. Yang ketiga, afektif, yaitu memiliki sikap dan persepsi yang positif terhadap hukum ketenagakerjaan yang dielaborasikan dalam permasalahan hukum teraktual. Kemudian mengenai komponen penilaian, kriteria dan atau komponen penilaian, jadi tetap muka dan atau kehadiran kuliah itu sebesar 15%. Jadi komponen ini memiliki poin sebesar 15% dari total tatap muka di kelas. Kemudian perilaku sebesar 10%, yaitu selama mengikuti perkuliahan
baik di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, tugas besar 20%. Selama satu semester, mahasiswa akan diberikan tugas pada setiap pertemuan. Ya. Kemudian, ujian tengah semester sebesar 15%. Ujian tengah semester ini dilakukan pada pertemuan ke-8 dan ke-9 dari keseluruhan total pertemuan. Ada lagi ujian akhir semester sebesar 40%. Ujian akhir semester dilakukan pada pertemuan ke-16 dari keseluruhan total pertemuan. Mengenai rencana pembelajaran semester, ya, minggu pertama yaitu sebagai pendahuluan, ya, yaitu menjelaskan tentang definisi, azas, tujuan dan lingkup hukum ketenagakerjaan. Ya. Ini dilakukan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab. Tentu sebagai kriteria dan indikator penilaian, ya, mahasiswa mencatat semua informasi secara ringkas pada buku catatan dan menjawab pertanyaan seputar definisi, azas, tujuan dan lingkup hukum ketenagakerjaan. Pada minggu kedua dan ketiga, memperjelaskan tentang sejarah dan kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam sistem hukum Indonesia. Ini dilakukan dengan ceramah dan tanya jawab. Tentu mahasiswa menyimak dan diharapkan merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya terkait materi yang disampaikan. Kemudian ada juga sebagai tugas individu dan tugas kelompok. Pada minggu keempat dan kelima, menjelaskan tentang sumber-sumber hukum ketenagakerjaan. Ya, dilakukan berdasarkan literatur, jurnal, bahan ajar, kemudian ceramah, tanya jawab dan diskusi. Tentu mahasiswa diharapkan merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi. Pada minggu ke-6 dan minggu ke-7, yaitu menjelaskan tentang hubungan kerja. Di dalamnya terdapat perjanjian kerja. Tentu ceramah dan tanya jawab serta berdiskusi. Mahasiswa diharapkan merespon secara aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi. Ada tugas kuis. Kemudian pada minggu ke-8 menjelaskan dan memahami materi dari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan yang ke-7. Kemudian diadakan ujian tengah semester atau UTS. Dan minggu ke-10 menjelaskan tentang konsep-konsep dalam hubungan industrial. Kemudian diadakan ceramah dan tanya jawab, dan ada forum, ya, grup diskusi. Diharapkan mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi mengenai permasalahan faktual dalam hubungan industrial. Kemudian ada kuis dan tugas kelompok. Pada minggu ke-11 dan minggu ke-12 menjelaskan konsep-konsep dalam perlindungan kerja, literatur, jurnal, dan bahan ajar. Dilakukan dengan ceramah, tanya jawab, dan penyelesaian soal.
Mahasiswa diharapkan merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi, dan ada lagi tugas dan kuis. Pada minggu ke-13 dan minggu ke-14 menjelaskan konsep-konsep pengupahan dan jaminan sosial. Ini berdasarkan literatur, jurnal, dan bahan ajar. Dilakukan dengan ceramah dan presentasi. Mahasiswa diharapkan merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi. Poin yang ke-15 menjelaskan konsep tentang pemutusan hubungan kerja beserta akibat hukumnya. Berdasarkan literatur, jurnal, dan bahan ajar. Dilakukan dengan ceramah, tanya jawab, dan penyelesaian soal. Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi. Pertemuan yang ke-16 yaitu memahami dengan baik. Dari minggu pertama sampai minggu ke-15 dilakukan ujian akhir semester. Ujian dilakukan secara tertulis untuk materi minggu pertama dan minggu ke-15. Mahasiswa mampu menjawab dengan meyakinkan soal atau pertanyaan-pertanyaan dari soal tersebut tentang hukum ketenagakerjaan dengan bobot 3 SKS. Pada pembahasan antara lain yaitu mengenai PHK. Pada 3 tahun terakhir ini, gelombang PHK semakin tinggi. Apalagi dalam masa COVID-19 ini. Banyak pengusaha yang mem-PHK-kan pekerja atau karyawannya. Padahal PHK ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan oleh pengusaha setelah dilakukan upaya-upaya lainnya. Artinya, pemerintah mengharapkan tidak terjadi PHK, karena PHK itu memiliki dampak negatif yang sangat besar. Yaitu antara lain pekerja atau karyawan akan kehilangan mata pencaharian orang yang hidup bersamanya. PHK adalah suatu hal yang sangat ditakuti oleh pekerja atau tenaga kerja. Oleh karena itulah bahwa diharamkan kepada pengusaha, kepada majikan, kepada perusahaan untuk tidak melakukan PHK. Lakukan upaya-upaya lain. Apabila upaya lain itu tidak bisa dihindari, maka barulah dilakukan PHK. PHK itu sendiri harus mendapat izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Karena apabila PHK dilakukan tanpa menurut prosedur dan tanpa izin, maka
PHK tersebut dianggap tidak sah. Cara-cara yang dianut oleh majikan atau pengusaha pada PHK merupakan aspek yang sangat penting dalam hubungan kerja. Karena aturan dan praktek yang dilakukan dalam hal pemberhentian, seperti misalnya dismissal atau penghematan layout, mempengaruhi kepentingan vital dari majikan dan buruh. Kita dapat mengerti bahwa majikan dan atau pengusaha itu bertanggung jawab atas berjalan secara baik dan efektif perusahaannya. PHK ada yang disebut dengan PHK secara perseorangan, yaitu PHK yang sehubungan atas keinginan perseorangan. Dalam hal ini, inisiatif atau niat adalah datangnya dari buruh, datangnya dari pekerja, datangnya dari karyawan, dan juga bisa datang dari pengusaha. Yang kedua ada PHK besar-besaran. Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran akan dapat dikatakan sebagai masa onslah atau masa pemecatan para buruh di perusahaan. Hal ini akan dianggap akan terjadi jika dalam suatu perusahaan dalam 1 bulan pengusaha mem-PHK-kan 10 orang pekerja atau karyawannya atau lebih, atau mengadakan rentetan pemutusan hubungan kerja yang dapat menggambarkan suatu itikat untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Semua bentuk yang dapat menimbulkan di PHK-nya tenaga kerja atau buruh haruslah terlebih dahulu pengusaha dengan berbagai upaya untuk mencari jalan keluarnya. Namun apabila segala upaya telah dilakukan, ternyata satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah mem-PHK-kan para pekerja atau para buruhnya atau para karyawannya, maka PHK sebagai jalan terakhir itu harus terlebih dahulu mendapat izin dari P4D. Menurut Profesor Imam Supomo menyatakan bahwa PHK dapat dibagi dalam 4 golongan. Yang pertama ada PHK oleh majikan atau PHK yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, PHK oleh buruh atau PHK yang dilakukan oleh tenaga kerja atau karyawan. Yang ketiga, PHK demi hukum. Dan yang keempat adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengadilan. PHK yang dilakukan oleh majikan atau pengusaha harus memenuhi syarat-syarat seperti tenggang waktu pernyataan pengakhiran. Untuk memilih buruh atau tenaga kerja yang akan diberhentikan atau yang akan di-PHK-kan, tentu harus secara hemat. Kemudian cara-cara mendapatkan pertimbangan atau pertimbangan atau perundingan sebelum PHK dilakukan. Pada asasnya bahwa setiap pemberhentian harus berdasarkan alasan-alasan yang membenarkan. Kemudian PHK yang dilakukan oleh buruh atau inisiatif berasal dari pekerja atau tenaga kerja
yaitu harus mempunyai alasan-alasan yang mendesak, antara lain apabila sedangkan pemutusan hubungan kerja demi hukum atau PHK demi hukum, ya, hubungan kerja itu putus demi hukum apabila tenaga kerja atau karyawan atau buruh yang pertama antara lain meninggal dunia. Ini apabila pekerja meninggal dunia, tentunya demi hukum bahwa PHK itu terjadi. Ya. Yang kedua, apabila perjanjian kerja sudah sampai, kontrak kerja sudah habis, terutama terhadap perjanjian kerja untuk waktu tertentu saja. Sedangkan yang keempat, PHK yang dilakukan oleh pengadilan, yaitu PHK atas permintaan yang bersangkutan, baik buruh maupun majikan, melalui pengadilan umum atau peradilan niaga. PHK ini tidak perlu lagi atas izin dari P4D atau P4P. Jadi tidak perlu mendapat izin dari instansi yang bertanggung jawab tentang masalah tenaga kerjaan. Terhadap putusan pengadilan tersebut, tidak ada lagi upaya untuk menolak dan atau melawannya, kecuali jika Jaksa Agung memandang perlu untuk mengajukan permintaan kasasi terhadap putusan ini yang semata-mata demi kepentingan undang-undang. Kemudian perlu saya sampaikan, ya, apabila tadi sudah sampaikan tentang prosedur PHK. Yang pertama tadi memang benar-benar pengusaha mengusahakan dengan berbagai cara agar tidak terjadi PHK di perusahaannya. Yang kedua, pengusaha harus melakukan perundingan tentang maksudnya dengan organisasi pekerja yang bersangkutan yang ada di perusahaan tersebut, atau dengan pekerja atau buruh atau karyawan, ya, atau dengan pekerja pribadi jika ia tidak menjadi anggota salah satu organisasi pekerja atau organisasi buruh. Kemudian yang ketiga, jika perundingan tersebut tidak tercapai, maka pengusaha baru dapat melakukan PHK setelah terlebih dahulu. Tentu sebagaimana yang saya sampaikan, ada izin dari P4D atau untuk P4P untuk PHK secara besar-besaran. Jadi kalau untuk PHK secara besar-besaran itu ada izin dari P4P. Panitia Penyelesaian Persisian Hubungan Industrial tingkat pusat. Kemudian yang keempat, P4D dan P4P menyelesaikan izin permohonan PHK dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kelima, dalam pemberian izin, maka P4D dan P4P menetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan uang pesangon, antara lain uang jasa, ganti kerugian, dan lain-lainnya. Kemudian para pihak tentu diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke P4P atas putusan yang diberikan
atas putusan yang diberikan. Jadi diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke P4P atas putusan yang diberikan oleh P4D atau atas penolakan izinnya dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak putusan tersebut diterima oleh para pihak. Pengusaha dapat melakukan PHK tanpa izin dari P4D atau P4P dalam hal yang pertama, jika pekerja tersebut dalam waktu masa percobaan dengan ketentuan masa percobaan itu dinyatakan secara tertulis dan ada lama masa percobaan itu adalah 3 bulan. Masa percobaan tidak berlaku untuk perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Jadi khusus untuk perjanjian kerja untuk waktu tertentu, masa percobaan tidak berlaku. Jika ada pengusaha yang membuat masa percobaan padahal itu adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu, maka itu adalah batal demi hukum. Selama dalam masa percobaan, masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja. Jadi selama dalam masa percobaan, masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja. Kemudian yang kedua, bila berakhirnya masa kontrak kerja. Jadi bila berakhirnya masa kontrak kerja, tentu tidak perlu minta izin. Yang ketiga, jika tenaga kerja mengundurkan diri secara tertulis. Jadi kalau mengundurkan diri harus dibuat secara tertulis sebagai barang bukti. Kemudian yang keempat, pekerja dan atau tenaga kerja telah mencapai usia yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau telah mencapai usia sebagaimana peraturan perusahaan atau sebagaimana peraturan perundang-undangan. Tentunya peraturan perundang-undangan usaha itu pada umumnya adalah mencapai usia 56 tahun. Dalam hal tenaga kerja tidak masuk kerja selama 6 bulan secara terus-menerus tanpa keterangan tertulis dengan bukti-bukti yang sah, maka dapat dikatakan telah mengundurkan diri kecuali diatur lain di dalam perjanjian. Pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak usaha yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Apakah hal ini diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan? Iya. Peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa apabila pengusaha mau melakukan PHK terhadap karyawannya, harus terlebih dahulu mendapat izin. Harus terlebih dahulu mendapat izin dari PPAI. Apabila tidak mendapat izin, maka perusahaan tidak boleh memphk. Tentu dengan alasan-alasan yang dapat diterima. Apa alasan pengusaha itu melakukan PHK terhadap karyawannya? Demikianlah yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.